COVID memang menyulitkan banyak pihak, tapi ada beberapa hal yang saya rasa cukup memberkati gereja untuk melangkah ke depan. Yang pertama, dengan adanya COVID, di mana kemudian banyak ibadah-ibadah online, Zoom, YouTube, maka terjadi yang pertama, banyak gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok dan lokasi fisik. Selama sekian bulan, untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah, di hampir semua tempat di dunia, di Indonesia, ibadah dikerjakan dengan online. Jadi menembus semua tembok-tembok gereja. Juga gereja tidak lagi dibatasi hanya pada hari Minggu. Banyak orang yang connect, ya, melihat streaming beberapa di hari Minggu, kemudian lihat di YouTube Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi itu hal-hal yang terjadi beberapa bulan terakhir. Peningkatan engagement spiritualitas jemaat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta berbagi kepada saya, dia katakan bahwa sebelum COVID, sebelum Maret, kelompok sel, kelompok Bible Study hanya diadakan sebulan sekali karena Jakarta macet, kesibukan, dan segala macam. Dengan adanya COVID, dengan Zoom, sekarang diadakan tiap minggu. Jadi engagement-nya lebih tinggi. Dan yang keempat, penguatan ibadah keluarga di awal-awal lockdown atau pandemi, banyak pendeta menyadari mereka belum siap dengan menguatkan ibadah keluarga. Jadi begitu ada kesempatan, langsung itu yang dikerjakan. Teman saya pendeta ini mengatakan sebelum bulan Maret, hanya sekitar 5-10% keluarga yang memiliki ibadah dalam keluarga. Tapi sekarang ada sekitar 30-40% jemaatnya punya ibadah keluarga. Slide berikutnya, masih ringkasan daripada seminar yang lalu, ditunjukkan juga bahwa gereja yang memiliki banyak generasi muda lebih siap menghadapi pandemi, karena teknologi dekat dengan anak-anak muda. Kemudian juga kapasitas yang melonjak dengan adanya teknologi, disampaikan minggu yang lalu bagaimana aset digital meningkat sampai 3-5 kali rata-rata. Gereja cepat menjadi pembelajar dengan semua teknologi yang ada. Banyak kaum ibu, banyak kaum bapak juga yang selama ini mungkin tidak pernah memakai Zoom, jadi terbiasa dengan Zoom. Dan beberapa gembala sidang mengatakan banyak efisiensi, semestinya dulu ada biaya banyak untuk perjalanan rapat, untuk konferensi, sekarang bisa lebih murah dengan Zoom. Jadi ada efisiensi dalam menjalankan operasional gereja. Slide berikutnya. Nah, berkenaan dengan kegiatan sosial gereja selama awal Maret hingga pertengahan Mei, survei kami mendapati dari seluruh pendeta yang menjadi responden, 94,7% gereja responden mengatakan mereka menunjukkan kepedulian mereka kepada yang membutuhkan, ya, dengan mengadakan aktivitas sosial. Dari 94,7%, itu luar biasa sekali. Hampir 100% gereja-gereja peduli kepada yang membutuhkan. 75,2% diantaranya bahkan memberkati masyarakat di luar tembok gereja. Jadi masyarakat yang membutuhkan bukan anggota gerejanya, di luar tembok gereja, menikmati perhatian kepedulian gereja. Slide berikutnya. Ada 54,5% dari gereja memberikan bantuan keuangan dan teknologi kepada gereja lain. Ya, ini luar biasa. Jadi tidak hanya membantu yang sama denominasinya, tetapi juga denominasi lain, gereja lain. Kelihatan kesatuan gereja, kasih melewati tembok-tembok denominasi, aliran teologi,
lihat gereja membutuhkan, kemudian membantu gereja yang membutuhkan. Lebih dari 50% gereja menolong gereja lain. Dalam poin yang kedua dan ketiga ini, yang paling banyak berkontribusi menolong gereja lain adalah bukan gereja-gereja yang tidak kekurangan, tetapi justru mereka yang persembahan gerejanya berkurang 40-60%, itu yang paling banyak membantu gereja lain dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, temuan juga dikatakan 83% daripada gereja-gereja ini terlibat dalam doa bersama, lintas gereja, lintas denominasi, mendoakan pemerintah, mendoakan korban COVID dan segala macam. Jadi ada gerakan doa yang luar biasa, 83% lebih terlibat dalam doa bersama online secara daring. Nah, 54,5% dari gereja-gereja ini responden bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi COVID. Mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia maupun dimanapun. 56,3% mendukung pilar-pilar sosial seperti rumah sakit, klinik, komunitas sosial yang lain. Dan 49% dari gereja responden bekerja sama dengan agama lain, ya, penganut atau lembaga-lembaga yang berdasarkan agama lain untuk meresponi COVID. Ini tindakan-tindakan respon gereja yang luar biasa menurut saya. Slide berikutnya. Dan kami cross-check gereja-gereja yang punya anak mudanya di bawah 10% dibandingkan dengan yang lebih dari 30% jemaatnya di bawah 20 tahun. Maka secara konsisten, ya, dalam memanfaatkan digital untuk penggembalaan, gereja yang punya kaum muda di bawah anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun, lebih dari 30%, lebih advance, lebih berkembang daripada yang kurang dari 10%. Kepedulian pada masyarakat, aksi sosial, gereja-gereja yang kaum mudanya di bawah 20 tahun lebih dari 30%, jauh di atas gereja-gereja yang kaum mudanya kurang dari 10%. Soal menolong gereja lain juga sama. Gereja-gereja yang 30% lebih jemaatnya berusia di bawah 20 tahun, lebih banyak menolong gereja lain daripada yang kaum mudanya di bawah 10%. Kerjasama dengan pemerintah, dukungan ke rumah sakit, bahkan hubungan dengan agama lain juga sama. Secara konsisten, gereja-gereja yang memiliki kaum muda lebih dari 30% anggota jemaatnya, kaum muda adalah di bawah 20 tahun, menunjukkan dampak yang lebih besar di masa COVID ini. Ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang banyak mengatakan bahwa generasi Z atau generasi Alpha juga itu selfish, mementingkan diri sendiri. Ternyata kita punya pengharapan yang bagus untuk bonus demografi. Kaum muda kita menolong kita untuk lebih holistik, lebih peduli masyarakat, lebih sayang gereja lain, mendukung pemerintah, dan membangun jembatan dengan lintas iman. Slide berikutnya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi kita punya modal. Jadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan tren selama 3 bulan terakhir. Nah, tren ini satu adalah terjadi satu holistic discipleship atau gereja menjadi lebih holistik. Tidak hanya memperdulikan hal rohani, tapi juga kepedulian pada masyarakat membutuhkan kelihatan nyata sekali. Lonjakannya luar biasa, 94% peduli yang membutuhkan. Yang kedua, dunia melihat gereja menolong gereja lain yang membutuhkan. Walaupun aliran teologinya lain, walaupun denominasi lain, saling menolong. Lebih dari 54% menunjukkan kasih. Ini kesaksian yang luar biasa seperti di Yohanes 17. Kemudian 75% lebih gereja membangun jembatan keluar daripada tembok gereja ke masyarakat yang
bukan anggota gereja, ke rumah sakit, ke pilar sosial, ke pemerintah, dan segala macam. Ada jembatan yang sudah dibangun 3 bulan terakhir ini untuk ada relationship yang semakin dalam. Gereja juga mendemonstrasikan patriotik dengan memberi aksi sosial, menolong gereja lain di tengah kekurangannya. Bukan yang kelebihan yang memberi, tapi yang persembahannya, income-nya berkurang 40% sampai 60% yang paling banyak. Pilar berikutnya atau tren berikutnya adalah next gen. Kita lihat secara konsisten gereja yang lebih banyak generasi mudanya di bawah 20 tahun, lebih holistik, lebih peduli, lebih sayang gereja lain, lebih banyak doa dengan gereja lain, dan segala macam. Dan tren yang terakhir, adanya gerakan doa yang luar biasa, lintas gereja, lintas denominasi, 83% lebih responden, gereja responden berdoa lebih dari sekali dalam 3 bulan terakhir ini.